Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Muhammadiyah Magelang, Prodi D3 Administrasi Perkantoran, dengan saya Dina Caya Utapiani dan teman-teman saya Dian Andani dan Isna Kurota Ayu. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sistem kearsipan. Pengertian kearsipan. Kearsipan adalah surat pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh setiap badan usaha, baik dalam pemerintah maupun usaha swasta. Sistem kearsipan dibagi menjadi 5, yaitu sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem nomor. Pembagian wilayah merupakan dasar penetapan kode yang akan menjadi dasar penyimpanan arsip. Untuk surat masuk, maka nama wilayah dari asal surat tersebut menjadi dasar pengelompokan surat. Sedangkan untuk surat keluar, maka nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem wilayah ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Yang kedua, apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui. Sedangkan kelemahannya antara lain, yang pertama, kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang geografi. Yang kedua, harus mengetahui letak geografi atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Dan yang ketiga, perlu adanya guidance atau semacam buku petunjuk yang menggambarkan batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang atau perwakilan. Penyimpanan arsip sistem wilayah ada 3 komponen. Yang pertama adalah laci, yang kedua guide, dan yang ketiga adalah folder. Misal, lacinya negara, maka guide-nya berisi provinsi-provinsi dalam negara tersebut, dan foldernya berisi kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Apabila lacinya provinsi, maka guide-nya berisi kabupaten-kabupaten dalam provinsi tersebut, dan foldernya berisi kecamatan-kecamatan dalam kabupaten tersebut. Apabila lacinya kabupaten, maka guide-nya berisi kecamatan-kecamatan dalam kabupaten tersebut, dan foldernya berisi kelurahan-kelurahan dalam kecamatan tersebut. Dalam video ini, kita akan mengambil contoh laci berisi Provinsi Jawa Tengah, guide berisi Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Selanjutnya, untuk folder dari Magelang, kita ambil sampel Magelang Tengah, Selatan, dan Utara. Kita akan mengklasifikasikan surat berdasarkan wilayah. Dari surat-surat yang kita terima, ini ada beberapa wilayah. Misalnya, yang pertama dari PT Cahaya Utama Elektronik dari Magelang Tengah. Kita tulis di nomor surat. MK ini keterangan dari M itu surat masuk, K itu surat keluar. Karena surat ini termasuk surat masuk, maka kita tulis M. Dari alamat surat, nah pada kode arsip ini kita buat
Karena surat yang pertama kita tulis 0 garis miring, surat masuk kita tulis M garing MT, singkatan dari Magelang Tengah, garing bulannya garing 12 garing tahun 2020. Ini adalah surat keluar. Tanggal surat kita salin. Nomor surat. Karena surat keluar, kita tulis kodenya K. Alamat surat. Kode arsip, karena ini surat yang kedua, kita tulis 1 garing K karena surat keluar, garing MT karena surat tersebut akan dikirimkan ke Magelang Tengah, garing 12 garing 2020. Kita simpan surat ke dalam folder. Kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan wilayah terlebih dahulu. Kita gunakan kertas HVS warna untuk memisahkan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Selanjutnya kita gunakan sticky note untuk menuliskan kode dari wilayah tersebut. Misalnya dari Magelang Tengah, kita tulis kodenya MT. Selanjutnya Magelang Selatan, kita tulis MS. Dan yang terakhir ada Magelang Utara, kita tulis MU. Setelah itu kita tempelkan pada bagian yang berbeda. Untuk meletakkan suratnya, kita letakkan di bagian bawah dari kertas HVS yang berwarna pink ini. Perlu kita ingat, dalam peletakan surat, tanggal terbaru kita letakkan pada bagian paling atas. Contohnya ini tanggal 1, ini tanggal 3. Yang tanggal 3 kita taruh di bagian atas. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan wilayah. Karena ini dari Magelang Tengah, kita masukkan pada kode MT. Kita masukkan surat di bagian belakang dari kertas HVS ini. Kita kelompokkan berdasarkan kode dan wilayahnya. Magelang Tengah kita masukkan di belakang MT. Untuk Magelang Selatan kita masukkan di belakang kode MS. Dan yang terakhir untuk Magelang Utara kita masukkan ke belakang kode MU. Setelah itu kita masukkan klasifikasinya di bagian depan sendiri seperti ini. Sebelum kita masukkan ke dalam folder, kita lubangi terlebih dahulu seperti ini. Kita lakukan semuanya dengan rapi. Di wilayah Magelang kita masukkan dalam folder Magelang.
Demikian video penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.